Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini video pertama kita untuk pembahasan tentang API ya, tentang API. Secara sederhana, API itu bisa saja kita anggap sebagai tugas dari seorang programmer ya, di mana dia harus menyediakan URL yang berisi informasi agar bisa diakses oleh aplikasi lain ya. Kalau di awal video kita aplikasi tagihan SPP itu saya jelaskan juga bahwa programmer web itu harus bisa menyediakan informasi agar orang bisa mengaksesnya. Nah, kalau API itu bukan untuk orang tapi untuk aplikasi lain atau untuk mesin lain. Saya contohkan, kalau untuk orang maka tampilan program kita harus punya tampilan supaya orang bisa mengerti ya, karena kan orang-orang kan tidak ngerti dengan kode. Orang awam itu ngertinya dengan tampilan. Maka ada tombol, ada link, kemudian ada table biar datanya lebih bagus ya, ada menu-menu. Ini ditujukan untuk orang. Nah, sedangkan API itu ditujukan untuk mesin. Nah, kalau untuk mesin itu harus ada standar formatnya, karena mesin bukan orang ya. Kalau mesin itu dia cuma diperintahkan misalnya kamu pakai bahasa Indonesia, maka mesinnya cuma pakai bahasa Indonesia saja. Kalau ternyata data yang ditampilkan pakai bahasa Inggris, nanti mesinnya tidak ngerti ya. Nah, jadi secara simpel seperti ini yang disebut dengan istilah API ya, data API. Kalau ini data untuk orang. Nah, kaitannya dengan Laravel gimana? Nah, kalau dengan Laravel itu gampangnya gini. Kalau untuk orang, maka kita returnnya view ya. Gini, kita langsung ke contoh ya. Kita returnnya view. Kenapa? Karena di view ini, view index kan siswa index ya. Di view index ini ada tampilan, ada kode-kode HTML, di mana kode-kode HTML ini akan membentuk tampilan seperti ini ya, untuk orang tadi ya. Nah, kalau untuk mesin ya, kita tidak return view, tapi yang kita return adalah return response JSON. Nah, ini dia model PGNet, kita kasih misalnya 50. Nah, ini contoh untuk mesin nih. Ini saya double. Ini saya komentari dulu. Oke, seperti ini. Jadi kalau saya akses sekarang URL yang sama, misal URL API ya, URL API-nya, maka kita dapat respon seperti ini. Ini untuk yang mesin. Ya, jadi apa bedanya? Kalau untuk mesin tadi dia ada format tersendiri ya, ada aturan-aturannya kalau untuk mesin. Kalau untuk orang itu tidak ada aturan khusus ya, ada link, ada tombol, itu udah cukup bagus, ada gambar-gambar itu cukup bagus kalau ini untuk orang. Tapi kalau untuk mesin itu ada aturannya. Nah, aturannya adalah dia harus punya format tampilan datanya. Ini disebut dengan format JSON ya, JavaScript Object Notation. JSON itu selalu ada key, dia kayak array ya. Kemudian ada value, key-nya selalu string. Kemudian value-nya bisa number. Kalau dia banyak bisa array, lebih dari satu berarti ini ya. Kemudian ini juga, ini objek namanya. Kemudian ada string ya, kemudian ada ini tanggal ya, tanggal. Tipe datanya ada yang null ya, kemudian macam-macam lah, pokoknya ada banyak tipe, ada beberapa tipe data. Nah, ini contoh tampilan menggunakan tampilan dengan format JSON. Di sini di saya ini saya Google Chrome saya ini sudah menggunakan plugin namanya JSON Viewer. Nanti silakan diinstal, jadi saya bisa pilih nih. Nah, ini kalau tidak pakai plugin nanti tampilnya kayak gini. Tampilnya seperti ini. Kalau pakai plugin extension ya, kalau di Chrome ya, dia bisa muncul seperti ini. Nanti silakan dicari di Google, namanya JSON Viewer Chrome. Kalau saya tidak salah saya pakai yang ini ya, saya pakai yang ini. Oh, yang ini JSON Viewer yang ini nih. Nah, ini silakan diinstal saja. Oke. Jadi sebentar, kok beda ya? Kalau ini JSON Viewer ya, nanti silakan coba aja lah. Kayaknya yang ini deh, kayaknya yang ini. Tapi kenapa masih muncul, tambahkan ke Chrome.
Oke, enggak apa-apa. Pokoknya yang penting nanti hasil akhirnya bisa seperti ini. Ya, silakan install menggunakan Google Chrome. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi kalau ini untuk orang, tampilan untuk orang dibuat menggunakan bahasa HTML ya, menggunakan bahasa HTML. Kemudian kalau yang ini untuk mesin, jadi supaya nanti bisa dibaca oleh program lain. Misalnya ada program Android yang dibuat pakai Java. Nanti Java itu harus bisa membaca ini, bahasa pemrograman Java itu harus bisa membaca data ini, atau kita sebut dengan data JSON. Kemudian misalnya ada program desktop, misalnya desktop kita mau buat aplikasi versi desktopnya, tapi database-nya sama, nanti bisa dibuat seperti ini. Ya, jadi tujuan utama dari API itu adalah agar satu data itu bisa digunakan oleh banyak aplikasi yang berbeda teknologi. Ya, contohnya aplikasi kita bisa diakses lewat web browser, aplikasi kita juga bisa diakses lewat Android, aplikasi kita bisa diakses lewat iPhone menggunakan Swift misalnya bahasa pemrogramannya, atau bisa diakses lewat Windows misalnya pakai C# atau pakai bahasa lainnya dengan satu database yang sama. Ya, nanti kita sediakan API-nya supaya mereka mengerti nih. Nah, mereka ini Apple, Android, browser, desktop ini harus mengerti bahasa API-nya atau bahasa JSON-nya. Nah, dia ada dua ya. Yang populer sekarang JSON. Dulu rame orang pakai XML ya, kalau sekarang pakai JSON. Contoh-contoh API itu ada banyak sekali nih. Misalnya di situsnya regress.in ini. Saya contohkan misalnya regress.in. Nah, ini contohnya. Ini juga dia kasih contoh API. Kalau saya klik di sini, klik yang ini ya, request ini. Nah, ini contoh API nih. Nah, memang kalau kita lihat dia beda-beda. Kalau ini ada page per page, total pages, data. Kalau yang di API saya barusan tadi ada current page, kemudian ada data. Memang secara struktur dia berbeda, tapi secara format dia sama-sama formatnya JSON ya. Kalau kita lihat nih ada kurawal, ada kutip, kemudian ada value. Nah, ini berarti JSON. Kalau XML seperti apa? XML itu contohnya gini ya. XML itu kayak HTML ya, ada siku-sikunya, ada tag-tagnya ya, ada tag. Nah, ini contoh XML. Ini udah mulai banyak, ini banyak dipakai dulu ya, banyak dipakai orang. Ini contohnya nih, to, from, heading, body. Kalau di JSON kan lebih simple ya. Ini to misalnya, apa nilainya, from apa nilainya. Jadi tidak perlu pakai tag-tag yang berpasangan ini, seperti itu. Oke, kita akan fokus sekarang di API-nya ya, di API-nya. Nah, untuk menguji API ya, kalau kita kan buat program kan kita ngoding nih di Laravel misalnya, kita buat kodenya di HTML ini, nanti kita tes tampilannya. Misalnya kita mau ubah nama tombol ini, kita ganti di sini, kita refresh, kelihatan hasilnya. Nah, kalau API itu programmer biasanya mereka tidak menggunakan browser, tapi ada aplikasi khusus untuk mengakses API. Ya, salah satunya itu ada yang namanya Postman ya, atau Post Manager. Nah, ini contohnya nih. Contohnya di sini saya akses nih URL-nya localhost 8000 API/siswa. Saya send, nanti muncul data di bawahnya seperti ini. Oke, ini contoh penggunaan Postman. Jadi tinggal pilih metodenya apa, kemudian masukkan URL-nya. Kalau ada informasi tambahan silakan ditambahkan, kalau tidak langsung klik saja, nanti otomatis dia muncul. Kalau kita masukkan yang di regress.in tadi, saya contohkan misalnya di sini, saya paste, saya klik send, maka dia juga muncul. Nah, jadi kita ini browsing versi API ya, kalau yang di Postman ini ya. Nah, biasanya programmer menggunakan Postman. Selain Postman ada banyak lagi aplikasi lainnya, ada Insomnia apa kalau saya tidak salah ya. Insomnia API ini. Ini juga sama nih. Ini juga sama kayak Post Manager ya. Aplikasi untuk menguji API. Atau di Google Chrome juga ada extension khusus untuk itu. Nanti silakan dicoba-coba.
Oke, jadi untuk API itu secara sederhana pengertiannya adalah kalau di web ya, saya tulis saja nih di sini. Kalau programmer web, oke, itu programmer harus bisa menyediakan URL yang berisi informasi agar bisa diakses oleh user atau orang. Oke, ini kalau programmer web. Nah, kalau programmer API atau ada sebutannya adalah backend. Nah, ini programmer harus bisa menyediakan URL yang berisi informasi agar bisa diakses oleh aplikasi lain. Nah, gampangnya gitu. Nanti kalau login misalnya, kan aplikasi kita kan ada loginnya di aplikasi SPP kita. Nah, nanti login itu harus bisa diakses oleh aplikasi lain, tidak hanya oleh aplikasi web punya kita saja. Nah, ini disebut, ada istilahnya kalau programmer web yang kita buat sekarang ini, istilahnya itu adalah monolitik. Oke. Jadi web yang kita buat tuh istilahnya adalah web monolitik ya. Monolitik itu maksudnya digabungin, backendnya disitulah, tampilannya juga disitulah. Jadi sebenarnya pembuatan API itu sekarang jadi profesi tersendiri, disebut dengan istilah backend programmer atau programmer backend ya. Untuk membuat API tidak hanya pakai Laravel saja, nanti ada banyak, setiap bahasa umumnya bisa digunakan untuk membuat API ya, API. Oke, untuk video yang pertama ini saya rasa cukup dulu definisi-definisi dari RESTful API-nya. Tadi kalau mau definisi secara textbook saya rasa udah banyak sekali definisi di Google, silahkan cari saja. Nanti saya akan lanjut lagi bagaimana memulai API di Laravel ya, di video berikutnya. Kita akan bahas lagi nih kayak mana sih cara mulai membuat API di Laravel. Oke, saya cukupkan dulu untuk video ini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.